Ini kan politik dinasti segala macam. Ya sebetulnya jurinya adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak menghendaki, nggak akan ada cerita akan jadi. Sikap Megawati menghadapi manuver Jokowi yang merestui Gibran menjadi pendamping Prabowo sungguh menarik. Ketua Umum PDIP ini malah memerintahkan agar para kadernya diam, tidak banyak komentar. Kebijakan tersebut jelas merupakan sikap rasional. Karena semakin PDIP mencaci maki Jokowi dan Gibran, justru akan berdampak sebaliknya. Publik bisa-bisa malah bersimpati pada pasangan Prabowo-Gibran. Semakin Gibran dianggap ingusan, maka akan semakin menguntungkan bagi kubu Prabowo-Gibran. Dan hal ini sudah terbukti berkali-kali, dalam kasus Susilo Bambang Yudhoyono dulu pun, nama SBY juga semakin populer setelah bertikai dengan PDIP, dan malah jadi presiden. Pamor Jokowi saat masih menjadi wali kota Solo pun malah naik ketika bertikai dengan Gubernur Jateng saat itu, yakni Bibit Waluyo. Jadi Jokowi paling jago menghadapi situasi seperti ini. Nah, sekarang PDIP sebenarnya tidak mau terjebak pada sikap marah serta menyerang habis-habisan keluarga Jokowi. Tapi masalahnya, PDIP tentu tidak mampu mengontrol perilaku seluruh kader mereka. Dan inilah yang terjadi sekarang. Cacian dan makian terhadap Jokowi dan keluarganya diperkirakan tak akan bisa membendung elektabilitas Prabowo Gibran. Yang terjadi bisa saja sebaliknya, pasangan ini akan semakin melejit. Sebab orang yang rasional dan masyarakat bawah pun tahu bahwa Prabowo sebetulnya hanya memerlukan dukungan dan restu Jokowi untuk memimpin Indonesia. Dan Prabowo baru percaya bila restu itu berwujud pada kehadiran Gibran menjadi pendamping dirinya. Masyarakat juga tahu, peran wakil presiden selama ini juga hanya simbol, kecuali dalam keadaan yang luar biasa, misalnya presiden berhalangan tetap. Adapun mengenai politik dinasti, masyarakat bawah sudah paham mengenai hal ini. Jadi, tidak perlu diajari lagi. Karena dalam pilkada pun sering terjadi. Jadi, percuma elit politik di Jakarta teriak-teriak mengenai politik dinasti. Rakyat tidaklah bodoh, dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi hakim, bukan elit atau orang-orang yang mencaci maki keluarga Jokowi. Tapi begini, kalau kita bicara demokrasi, sekali lagi sebetulnya pengalaman PDI Perjuangan, pengalaman Bu Mega, itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa keputusan itu ada di tangan rakyat kok. Bukan di tangan elit. Elit bisa aja bikin partai. Anak Bung Karno bisa bikin partai. Tapi yang dipercaya, yang dipilih oleh masyarakat mana? PDI Perjuangan. Ya ini kan kita lagi balik cerita, ini kan ini hari ini keluar keputusan MK kan. Ya, ini kita sambil pantau-pantau. Iya, sambil pantau-pantau kan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi, menurut saya memang kata kuncinya itu adalah, atau politik dinasti, menurut saya kata kuncinya itu adalah pilihan rakyat kok. Ya. Sejauh rakyat bisa memilih, bebas memilih, maka kemudian itu adalah demokrasi. Gitu. Nggak ada jaminan seorang anak pejabat akan terpilih. Saya kan pengalaman di pilkada banyak sekali. Ada banyak kasus di mana kemudian anaknya pejabat, keluarganya pejabat itu tidak terpilih. Ya. Kabupaten Barito Selatan, bapaknya udah 2 kali, anak apa istrinya maju, kalah. Kemudian di Jawa Barat, kalau tidak salah, Sumedang, Don Murdono. Keponakannya kalau nggak salah maju kalah gitu. Saya terbuka aja nih. Waktu itu mohon maaf Pak Don ya, cerita untuk pendidikan publik. Beliau punya beberapa nama itu, bagian dari keluarga untuk disurvei. Nggak ada yang bunyi. Saya bilang Pak jangan keluarga Pak, nggak ada yang bunyi nih Pak. Karena ujungnya kompetisi. Barito Selatan itu juga saya mengatakan Pak jangan Pak, nggak ada yang Pak, nggak ada yang bunyi. Tapi kan saya pernah cerita juga tuh, begitu di Kabupaten Kediri, Pak Sutrisno ngajukan nama untuk saya survei. Ini siapa Pak? Ini istri saya. Ini siapa? Ketua ini. Ini siapa? Ketua ini. Ini siapa? Istri saya juga. Wow, iya bener Pak. Pertama kali dalam hidup saya kan mendengar begitu. Dua istri maju. Dua istri survei ya. Kok bisa maju? Dia masukkan ke dalam survei. Kok bisa Pak dua-duanya? Ya dua-duanya mau maju, dua-duanya ada yang minta dari masyarakat, ya sudah. Biar nanti rakyat aja yang memutuskan. Jadi sebetulnya yang memulai kalimat biar rakyat memutuskan itu namanya Sutrisno buat Kediri.
Akhirnya dua-duanya maju Karena dua istri. bersama dengan calon-calon yang Nggak lain. betul-betul dua istri maju. Maju dua-duanya. Dan Menang nggak? kan di surveinya kan saya Salah satu bilang, menang nggak? Mas, mana yang paling dukung masyarakat? Ibu istri yang pertama, Pak. Ibu yang pertama nih. Gitu. Ternyata seperti hasil survei ya yang dipilih rakyat adalah ya istri yang pertama itu. Dan sampai akhirnya singkat saya menjabat 2 kali. Dan kalau nggak salah yang kedua kali juga, nanti netizen tolong dicek ya. Kalau nggak salah bertarung lagi dengan istri yang kedua itu, masih menang juga. Istri pertama. Ya, pokoknya istri yang pertama ini menang 2 kali lah. Gitu. Iya. Jadi Moral. jadi intinya Anda bisa masuk dalam kontestasi gitu ya. Tetapi ya pertarungan yang sesungguhnya adalah dalam proses kontestasi itu. Kalau Anda nggak dipilih oleh orang, nggak bisa. Anda nggak didukung rakyat, nggak bisa. Nggak akan jadi. Banyak kasusnya. Itu kompetisi di luar internal partai ya. Bahkan kayak kalau kasus Partai Demokrat tahun Iya. 2010 Mas Anas Iya. di internal Partai Demokrat Ya. notabene-nya orang luar bisa menang melawan orang yang didukung oleh Pak SBY Pak di SBY. internal. Betul. Itu di internal ya. Kalau Betul. di luar lebih Iya, ganas betul. lagi lautan Betul. bebasnya kan. Betul. Anas mengalahkan Andi. Kan begitu kan di Malarang ya kan? Waktu itu yang istilahnya di-endorse oleh Pak SBY. Gitu. Sekretaris tim pemenangannya namanya Ibas. Namanya Ibas. Iya, sekretarisnya Pak Andi Malarang. Andi, ya. Sekretaris pemenangan. Betul. Ketua pemenangannya Narwi Ramli waktu itu. Iya, Kan? iya. Jadi sebetulnya contoh bagaimana pentingnya pilihan rakyat itu dalam bentuk yang lain adalah keluarga Bu Mega, keluarga Bung Karno. Ada PDI Perjuangan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, ada pelopor Rahmawati Soekarno Putri, ada PNI Marhainis kalau tidak salah Sukmawati, yang didukung oleh masyarakat, yang lolos PT, yang menang pemilu namanya PDI Perjuangan Megawati. Partai pelopor nggak lolos PT, Sukmawati PNI nggak lolos PT. Gitu. Jadi hakim tertinggi itu kalau bicara demokrasi, bicara pemilu itu adalah rakyat. Gitu. Jadi ya balik lagi nih kan misalnya lagi rame nih. Wah, ini kan politik dinasti segala macam. Ya sebetulnya jurinya adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak menghendaki, nggak akan ada cerita akan jadi.